yang disuka ganteng-ganteng, begitu usia 20 ke atas nggak begitu ganteng, yang penting dia mapan. Mapan di sini adalah bertanggung jawab terhadap kategori nafkah nanti setelah pernikahan. Ada laki-laki yang belum nikah aja maunya dia yang dibayarin. Ada nggak? Banyaklah kasus-kasus demikian. Nanti kalau sudah menginjak usia tua, ini saya mau tanya sama ibu-ibu yang hadir usia 40 tahun ke atas. Ngelihat suami karena tampan, mapan, apa karena setia? Setia. Makanya bertahan ya. Bertahannya karena setia. Walaupun udah beruban, udah keriput gitu ya. Tapi yang penting setia. Tuh. Jadi pandangan setiap perempuan di rate usianya masing-masing itu berbeda. Yang hadir 20-an semua ya udah nggak mandang tampan lagi, walaupun yang ditonton setiap hari drakor nih, ya kan? Hayalannya mah ya Allah mudah-mudahan dapat yang kayak model Lee Min Ho gitu ya. Jadi kalau bangun tidur tuh kerjaannya pengen muji suami aja gitu ya. Tapi tampan nggak cukup, yang penting itu adalah tanggung jawab. Emang makan tampan doang, nikah kan enggak kan? Jadi baru bangun tidur kita melek melihat suami kita, ya Allah gantengnya, tampannya suamiku nih, dah kenyang apa enggak? Nah, itu pandangan setiap perempuan berbeda-beda ya. Insya Allah yang hadir di sini mudah-mudahan dikasih jodoh yang solih, tampan juga, akhlaknya bagus juga, rajin ya, rajin, kaya raya insya Allah, bertanggung jawab, dan yang paling penting bisa mendidik istrinya untuk menjadi ahli syurga. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bicara masalah syurga. Ada syurga, ada neraka. Ya, kebanyakan kata Nabi penghuni neraka perempuan, penghuni syurga. Wa tala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Isi penghuni syurga kebanyakan fakir miskin, sedangkan neraka kebanyakan perempuan. 5 ya Rasulullah, kenapa sih perempuan paling banyak di dalam neraka? Kata Rasul karena 2, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan adalah makhluk yang paling sulit bersyukur, paling mudah kufur. Dia kufur sama Allah, dia kufur sama pasangannya kalau sudah menikah. Bagaimana cara kufur kepada Allah? 1, dengan selalu tidak pernah menerima kehendak dan ketetapan takdir apapun yang Allah beri kepadanya. Masalah fisik. Zaman sekarang penyakit anak-anak Gen Z ini adalah insekuritas. Gak bisa ngebandingin diri sama yang lain, insecure, introvert lah, gak mau keluar rumah lah, malu lah, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak menerima takdir ketetapan Allah. Ya Allah, kenapa sih kulit saya tuh gak putih? Ya Allah, kenapa sih badan saya gak tinggi? Ya Allah, kenapa sih saya mau gemuk susah banget? Kata yang gemuk, ya Allah pengen kurus susah bener. Akhirnya ketemu yang kurus sama yang gemuk, tukeran yuk kita katanya. Ini saling tidak bersyukur ya. Jadi sebenarnya setiap kita sudah diberikan kelebihan masing-masing. Tapi itu, kenapa banyak yang di neraka? 1, karena tidak bersyukur atas nikmat yang dia miliki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perempuan kebanyakan ketidakbersyukurannya berkaitan dengan fisik. Ya, jadi kalau kita bicara fisik, Indonesia ini punya kriteria fisik cantik yang sangat-sangat sempurna, beda sama negara-negara lain. Di Indonesia cantik itu macam-macam dan harus sempurna. Cantik di Indonesia itu badannya tinggi, kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya bagus, bodinya bagus, itu di Indonesia. Sedangkan kalau kita buka, ada satu buku itu karya Prof. Quraisy Shihab membahas tentang wanita. Dalam buku itu dikisahkan, diceritakan klasifikasi, pembagian bahwa di setiap negara tuh punya pandangan cantik tersendiri. 1, ada di Burma. Teman-teman pernah ke Burma? Hah? Belum, Cipondo belok kanan. Burma itu daerah Afrika, ya. Jadi di Burma itu cantik, definisi cantik menurut orang Burma
tatkala seorang perempuan punya bokong yang sangat besar. Jadi ketika dia jalan, dia mau jatuh harus cari pegangan saking besarnya. Bisa dibayangkan nggak? Mungkin kalau di Indonesia ini udah jadi olok-olokan ya. Tapi kalau di Burma itu definisi cantik versi mereka. Berpindah ke negara Eropa. Eropa punya definisi cantik bahwa perempuan yang cantik menurut orang Eropa dua. Satu, ketika dia punya body seperti gitar Spanyol, itu yang udah lumrah ya. Yang kedua, ketika seorang perempuan dia bare face, nggak pernah make up, nggak pernah pakai apapun, jadi mukanya tuh natural gitu, alami. Itu cantik menurut orang Eropa. Berpindah kita ke negara Asia, ada cantik, definisi cantik versi orang-orang Korea nih yang sering nonton drakor. Pasti tahu definisi cantik menurut orang Korea itu apa? Kulitnya putih, hidungnya kecil, bibirnya kecil, rahangnya tirus. Itu cantik versi orang Korea. Balik ke Indonesia, syaratnya lebih banyak. Betul nggak? Jadi orang Indonesia tuh cantik menurut orang Indonesia ya harus tinggi, putih, begini dan lain sebagainya. Padahal cantik itu relatif. Cantik itu tidak semuanya bisa dikatakan cantik. Semua kita punya pandangan yang berbeda-beda. Cantik menurut kita, menurut teman kita belum tentu. Cantik menurut suami kita, menurut kita belum tentu. Ya, maka sama nih ketika ibu-ibu lagi dandan mau ke undangan atau ke taklim pengajian, udah pakai outfit of the day, OTD nih kan, pakai pakaian terbaru. Kan perempuan ini ribetnya luar biasa, dia harus matching dari atas sampai bawah. Ya, jilbabnya ungu, bajunya ungu, tasnya ungu, kemudian handphonenya harus warna ungu dan lain semuanya harus ungu. Ketika sudah tampil cantik menurut dia bercermin, dia tanya sama pasangannya, mas aku cantik apa enggak? Ayah, mama cantik apa enggak? Dalam hati suaminya, ini kuntilanak mau kemana? Masya Allah katanya ya. Dibilang cantik serem katanya, dibilang nggak cantik nanti marah. Perempuan kan cepet baper ya. Maka sebenarnya bohong yang diperbolehkan salah satunya adalah kebohongan dalam rumah tangga. Itu kata Nabi. Cuman bohong yang mengarah kepada kemaslahatan, bukan bohong yang mengarah kepada kemudorotan atau pengkhianatan. Misal bohong, dia selingkuh, dia punya istri lagi, dia melakukan kemaksiatan, itu haram, nggak boleh. Tapi ketika bohong yang diniatkan untuk menyenangkan hati pasangan, halal, boleh. Jadi istrinya bilang, iya aku cocok nggak pakai baju warna merah? Cocok katanya. Gimana sih ayah, ini keterangan loh warna merah. Jadi perempuan ini nggak bisa dikasih solusi sebenarnya. Ya, agak ribet baca diri seorang perempuan. Jadi itu, perempuan banyak di neraka, satu karena mereka kufur terhadap nikmat Allah. Yang paling utama terkait fisik. Sekarang banyak salon kecantikan di mana-mana. Kita lihat, yang memberikan tawaran berbagai macam. Ada suntik putih, ada facelift ya. Ada facelift, ada botok, ada filler. Yang tadinya bibirnya tipis Allah kasih kecil, mungil, bagus, proporsional. Kemudian dia filler bibirnya tebal. Dia pengen kayak Angelina Jolie, yang ada malah kayak kesengat lebah. Ini buatan Allah atau manusia? Manusia. Ini bentuk kekufuran seorang perempuan. Yang kedua, wa yakfurnal ihsan. Perempuan itu kalau udah punya suami, tantangannya adalah sulit berterima kasih dan bersyukur sama pasangan sendiri. Jadi teman-teman yang belum menikah, rajin-rajin deh memperdalam ilmu pernikahan dulu. Biar tahu hak zauj ala zaujah, apa sih hak suami terhadap istri, kemudian apa sih hak istri terhadap suami. Nanti setelah nikah kita lebih mudah take and give. Kita pengennya take aja tapi nggak pernah give. Pengennya dikasih aja sama suami tapi nggak pernah ngasih yang terbaik. Nah ini jadi persoalan dan permasalahan juga dalam rumah tangga, ya.
Maka di sini perempuan seringkali kufur sama pasangannya, yaitu suaminya. Bagaimana cara kufur istri kepada suami? Di antaranya adalah ketidakbersyukuran terkait nafkah. Ibu-ibu di sini saya lihat wajahnya nih ceria semua ya. Insya Allah nafkahnya besar-besar. Amin. Ada yang sehari 10 juta. Oh, per bulan ya. Ada yang sehari dikasih 1 juta. Mama sekalian deh me time nih, kata suaminya, sekalian self care, self love, healing ke salon. Wah, kalau kita punya suami model begini, kalau mati jangan dikubur dulu. Kalau belum mati ya, jangan dikubur dulu. Susah nyarinya nih, Masya Allah. Jadi ketidakbersyukuran terkait nafkah dan kebaikan suami. Ini ciri-ciri perempuan yang banyak sekali menghuni neraka. Maka insya Allah yang hadir, saya yakin semua ahli syurga. Kenapa? Karena rajin datang ke taklim. Jangan cuma sebelum menikah, tapi setelah menikah carilah pasangan yang ketika kamu ingin menuntut ilmu, mereka tidak menghalangimu. Ada model suami yang dia ilmu tidak punya, uang tidak punya, terus gak mau ngizinin istrinya datang ke taklim. Tapi ada model suami ilmu punya, dia bilang, sayang kamu gak usah keluar rumah, biar aku yang ngajarin kamu. Kamu mau bab apa? Bab haid, bab nikah, tentang Quran, tajwid, aku tahu semua, aku paham, dan aku yang akan ngajarin di rumah. Kalau kita punya suami kayak gitu, kita wajib taat. Tapi ada suami yang gak paham agama, dia cuma punya uang. Sayang, aku gak paham agama, aku gak ngerti bab haid, aku gak ngerti bab nifas dan lain sebagainya. Tapi aku punya uang yang kalau kamu pengen belajar, akan aku panggil guru privat ke rumah, tanpa kamu harus keluar rumah. Boleh? Bagus juga. Tapi ada suami yang sayang, aku gak bisa manggil guru privat ke rumah, aku gak bisa ngajarin kamu, tapi kalau kamu pengen datang ke majelis-majelis ilmu, akan saya bekali uang untukmu di perjalanan. Bu-ibu di sini tadi udah dibekelin sama suami. Ya, jadi jangan sampai salah pilih siapa yang bakal menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bicara keindahan surga. Jadi kalau dalam tafsir At-Tabari, surga itu punya 4 tingkatan. Ada Jannatu Adn, ada Jannatun Na'im, ada Jannatul Firdaus, dan yang ketiga, yang keempat Jannatul Ma'wa. Ini 4 tingkatan surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Mana yang paling tinggi? Jannatu Adn. Jannati adnil tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Tuh ya, dalam Al-Quran sering ya. Jannatu Adn ini dipersembahkan bagi para nabi, bagi salafus soleh, orang-orang soleh, para nabi, para tabi'in. Ini tempatnya Jannatu Adn, yang paling bagus surganya. Tingkatan kedua ada Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa ini siapa yang ngisi? Yaitu mereka yang di sini disebutkan ya, bagi ashabul yamin. Kan ada ashabus shimal, ada ashabul yamin ya. Ashabul yamin ini orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Dan surga Ma'wa, Jannatul Ma'wa ini diperuntukkan kemudian bagi orang yang kalau mereka dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, langsung rasanya pengen sujud, pengen istighfar, pengen minta ampun sama Allah. Pernah nggak ketika kita dengar Al-Quran tiba-tiba pengennya nangis? Pernah? Pernah nggak ketika ada orang menyampaikan bagaimana isi Al-Quran, bergetar hati kita? Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayat. Bergetar hati kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang tersebut ya. Jadi ada orang yang kalau dengar Quran nggak pernah bergetar hatinya, berarti dicabut hidayah dan kebaikan dari dirinya.
Makanya teman-teman, ada beberapa kriteria orang yang dicintai oleh Allah. Satu, mereka yang mudah melakukan hal yang wajib dan sunnah. Nih hamba yang dicintai Allah, itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang kedua, hamba yang dicintai Allah adalah ibtalahum, hamba yang sering diuji dalam hidupnya. Jadi kalau teman-teman dapat ujian dari Allah, bersyukur, alhamdulillah, tandanya Allah masih sayang sama saya. Tapi kalau selama hidup nggak pernah dapat ujian, mulus kayak jalan tol, tandanya tanda tanya, Allah cinta apa enggak nih sama saya? Itu ya. Jadi yang pertama adalah hamba yang mudah melakukan kewajiban dan perkara sunnah. Yang kedua, hamba yang seringkali diuji oleh Allah. Yang ketiga, hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang ketika mau maksiat dia selalu dilindungi dan ditahan oleh Allah. Itu hamba yang dicintai. Jadi begitu pengen ngedenger yang haram, ditutup sama Allah telinganya. Begitu pengen melihat yang haram, ditutup matanya sama Allah. Begitu pengen melangkah ke tempat-tempat maksiat, susah digerakin kakinya sama Allah. Ini ciri hamba yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman yang hadir, insya Allah hamba pilihan semua. Kenapa kakinya digerakkan oleh Allah ke tempat-tempat ibadah? Ini saya teringat kisah ibunda Imam Syafi'i. Teman-teman kenal Imam Syafi'i? Tahu ya? Kenal? Pernah dengar? Kita di Indonesia mayoritas pengikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu usia 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz, usia 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik yang tebalnya bukan main. Di balik kecerdasan dan kepintaran Imam Syafi'i, beliau punya orang tua yang warok. Jadi tahu nggak teman-teman, kalau pengen anak kita tuh jadi anak soleh, pengen anak kita tuh jadi ulama, pengen anak kita tuh jadi orang yang faqihu fiddin, diberi pemahaman agama, orang tuanya harus warok dulu. Warok itu apa sih? Benar-benar menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan Allah. Ibunda Imam Syafi'i ini dalam satu riwayat dikisahkan, beliau tuh kan dulu nyusuin, mengasikan Imam Syafi'i ya. Itu hati-hati, yang masuk ke dalam mulutnya, ke perutnya, makan apapun itu pilih-pilih, halal atau haram. Kenapa? Karena dari air susu yang mengalir ke anaknya ini akan berefek positif atau negatif. Jadi baik atau jadi buruk. Satu ketika ibunda Imam Syafi'i lagi nyusuin Imam Syafi'i. Tidurlah Imam Syafi'i ketika diasikan. Oke, udah kenyang. Ditinggal sebentar keluar, ternyata nangis, ibunya tidak mendengar. Saat ibunya tidak mendengar, tetangganya yang sedang menyusukan dan sama-sama punya bayi mendengar. Dia datang ke rumahnya Imam Syafi'i tadi. Dilihatnya Imam Syafi'i lagi menangis. Apa yang terjadi? Oleh tetangganya Imam Syafi'i langsung disusukan. Saat sedang disusukan, masuk ibunda Imam Syafi'i, dia menangis. Makasih, nggak usah diterusin, biar saya yang melanjutin nanti ngasih asinya. Setelah tetangganya pulang, ibunda Imam Syafi'i memasukkan tangannya ke dalam mulut bayinya, dirongga sampai Imam Syafi'i memuntahkan asi yang tadi dia minum dari tetangganya. Bukan karena dia sombong atau nggak mau anaknya dikasih asi sama tetangga, tapi apa kata ibunda Imam Syafi'i? Ya Allah, aku takut asi yang masuk ke dalam perut anakku ini ada zat atau hal yang haram. Aku nggak tahu tetanggaku ini pernah makan yang haramkah, atau dia dinafkahi dari perkara yang haramkah. Aku takut itu berakibat fatal bagi anakku. Coba kalau kita nggak begitu, betul nggak? Kita kadang-kadang melihat kue yang nggak tahu punya siapa aja kita ambil.
Betul ya? Dibawain makanan sama suami. Kalau istri soliha yang benar-benar waro, dia tanya dulu, bang, ini yang abang bawa apa? Cilok, kata suaminya. Oke, cilok ini halal atau haram, bang? Ya halal, kata suaminya. Abang dapat duit untuk beli cilok nih, halal atau haram? Tuh istri yang soliha begitu nanya dulu. Kan kita enggak, beda. Kita siapapun yang bawa makanan, bagi dong, bagi dong. Kadang-kadang bukan hak kita, tapi kita makan. Ini sifat warok masih jauh dari diri kita. Tuh Ibunda Imam Syafi'i segitunya, kenapa dia takut ya Allah yang masuk ke perut anaknya ini bukan hal yang halal. Karena Ibunda Imam Syafi'i dia warok, suaminya warok. Jadi insya Allah teman-teman, kalau teman-teman di sini mengamalkan sifat warok, nanti kelak dapat pasangannya yang warok juga. Dapat suaminya yang godul basor juga. Dapat suaminya yang ahli taklim juga, bukan ahli maksiat. Jadi seseorang itu jodohnya sesuai dengan gambaran diri. Coba sering-sering kita ngaca diri kita tuh kayak gimana. Oh, saya tuh ahli gibah. Ya jangan protes kalau nanti suaminya juga sering ngajak gibah. Oh, ternyata gambaran suami saya tuh diri saya sendiri ya gitu. Diri kita pelit, gak mau sedekah, nanti begitu punya suami pelitnya bukan main. Ya 17 tuyul pelitnya. Masya Allah. Kita bilang kok punya laki pelit banget. Oh, ternyata gambaran diri kita. Jadi jangan salahin yang lain dulu, salahin dulu diri kita. Imam Syafi'i ayah ibunya waro, ayahnya waro, ibunya waro. Itu kisahnya udah masyhur. Ayahnya Imam Syafi'i pengen ngelamar ibunya, pengen makan apel. Tahu ya kisahnya ya? Pengen makan apel yang nemu di sungai. Ketika udah habis saking laparnya dia tanya, nih apel punya siapa ya? Diikutin aliran sungai, ketemu satu rumah di depannya ada pohon apel. Assalamualaikum, ada seorang kakek tua yang punya. Kenapa wahai pemuda? Aku menemukan apel. Apakah ini punya kakek? Iya betul, tapi apel itu udah jatuh ke sungai. Enggak kek, walaupun jatuh ke sungai ini milik kakek, saya izin boleh nggak saya makan? Udah masuk ke perut juga. Kamu nggak usah izin, udah jatuh ya, tapi kakek redo kan? Saking takjubnya si kakek ini bilang, saya redo tapi dengan syarat. Syaratnya kamu harus menikahi anak saya. Gara-gara perkara makan apel, kudu nikahin anaknya. Teman-teman pernah nggak nyolong mangga habis suruh nikahin anak tetangga? Nggak ya? Nah ini Masya Allah nih, ini waroknya loh. Orang tua Imam Syafi'i padahal udah jatuh ke sungai kan jadi milik siapapun itu. Apalagi sudah mengikuti aliran arus sungai. Kita jangankan jatuh, itu apel masih ada di pekarangan tetangga, dan dia masuk ke area rumah kita, kita bilang dikit lagi jatuh nih, udah saya cabut aja deh. Itu halal atau haram? Kalau belum izin sama tetangganya haram, berarti tidak ada sifat warok dalam diri kita. Akhirnya kata kakek tua itu, wahai pemuda, saya akan redho dengan apel yang sudah masuk ke dalam perut kamu dengan catatan kamu menikahi anakku. Mana anakmu wahai kakek tua? Aku belum pernah kenal, pengen dong ta'aruf dulu, pengen dong lihat bagaimana sih wajahnya, kepribadiannya. Enggak usah ketemu. Pokoknya hari ini, saat ini juga kamu langsung akad nikah dengan saya. Saya mau tanya sama teman-teman. Teman-teman nih habis makan apel orang tetangga. Habis itu datang minta ridho, kata yang punya apel, kamu harus nikahin anak bujang saya. Mau atau enggak? Tergantung. Kalau gantung boleh lah gitu. Mau atau tidak? Belum tentu, masih ragu-ragu ya. Tapi tidak dengan ayahanda Imam Syafi'i, karena dia merasa itu sudah masuk ke perutnya. Dia ingin halal, diridhoi oleh pemiliknya. Maka dia bilang, baik, saya akan menikahi putrimu. Kalau boleh tahu putri kamu itu seperti apa sih? Kakek tua itu bilang, putriku, dia adalah orang yang tidak bisa apa-apa. Matanya nggak bisa ngelihat, kupingnya tidak bisa mendengar, mulutnya tidak bisa berbicara, kaki dan tangannya tidak bisa digunakan untuk berjalan dan melakukan aktivitas apapun. Dalam hati ayah Imam Syafi'i, ya Allah sedih benar, gara-gara masalah apel suruh nikah dapat yang begini lagi. Gitulah ya, kira-kira ya.
Setelah sudah menikah, akad selesai, kata kakek tua itu, silahkan masuk ke kamar anakku yang sudah halal menjadi istrimu. Dia masuk. Shhh, assalamualaikum. Dia lupa, oh iya ngapain salam ya, nggak ada yang bisa jawab kan, istrinya kan bisu. Tiba-tiba dari bilik kamar ada yang menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia bilang? Ta'ali ya zawji, wahai suamiku, sini duduk dengan. Kaget ayahnya Imam Syafi'i. Ini perempuan cantik dari mana? Kamu bukan istri saya. Istri saya tuh bisu tuli, nggak bisa ngapa-ngapain. Sini dulu bang, bahasa kitanya duduk dulu. Samping, saya jelasin. Ya, itu bahasa orang Tangerangnya ya. Duduk, terpana ya anda Imam Syafi'i. Coba jelaskan kepadaku apa yang terjadi. Aku adalah istrimu, putri dari pemilik pohon apel yang kau makan. Masya Allah, kok bisa katanya kamu gak begini? Ya, ayahku tuh gak berbohong. Aku memang buta karena mataku tidak pernah melihat hal yang haram. Aku memang tuli karena telingaku gak pernah mendengar sesuatu yang menjelek-jelekan orang lain. Mulutku memang bisu karena aku tidak pernah membicarakan keburukan orang lain. Dan aku tidak bisa kemana-mana dengan kaki dan tanganku, karena kaki dan tanganku hanya digunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata perkara buah apel dapat jodohnya yang bagus juga. Ya mudah-mudahan teman-teman ceritanya gak jauh beda lah ya. Gitu ya, insya Allah indah benar gitu kalau sampai dapat yang seperti itu. Maka perbaiki diri kita, insya Allah kita dapat lelaki yang mudah-mudahan jadi kawan kita di surga juga nanti. Baik teman-teman sekalian, jadi keindahan surga itu tadi ada 4 tingkatan. Ada Jannatul Adn, para nabi. Yang kedua Jannatul Ma'wa, ya, mereka orang yang apabila mendengar ayat Quran langsung hatinya bergetar untuk bersujud memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi ada yang ketiga Jannatul Firdaus. Sering dengar ya teman-teman ya. Jannatul Firdaus ini diperuntukkan bagi siapa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafizun. Jadi Firdaus ini diperuntukkan bagi orang yang beriman kepada Allah. Kemudian apa? Bukan cuma beriman, tapi mereka bisa mengontrol hawa nafsunya, menjaga kesuciannya, menjaga kemaluannya, sholatnya khusyuk. Ini tingkatan Jannatul Firdaus bagi orang-orang demikian. Jadi nggak cuma dia bilang amantu billah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, tapi sekedar ucapan dia praktekkan dalam ibadahnya sehari-hari. Banyak orang yang sholat tapi sedikit yang khusyuk dalam sholatnya, betul? Banyak orang yang menutup aurat tapi sedikit yang mampu menjaga kesuciannya. Maka orang yang mampu menjaga kesuciannya, furujuhum, orang yang mampu menjaga sholatnya untuk khusyuk, ini mereka masuknya ke Jannatul Firdaus. Oh indah banget tuh, Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu, teman-teman semua tinggal pilih mau surga yang mana. Jannatul Adn, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, atau satu lagi Jannatin Na'im. Ada An-Na'im ya. An-Na'im ini diperuntukkan bagi al-muqarrabun, orang-orang yang selalu mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begini loh teman-teman, pada intinya kata para ulama, surga itu walaupun ada 4 tingkatan, isinya tetap surga, sama indah pokoknya. Jadi jangan teman-teman nanti nangis pas sudah nyampe surga, ya Allah saya pengennya di Aden kok dapetnya di Naim sih, gitu ya. Masuk surga aja udah alhamdulillah. Udah gitu kita nawar lagi sama Allah ya. Ya Allah saya tuh pengennya Jannatul Firdaus, kok masuknya malah ke ini sih gitu ya. Pokoknya hampir keseluruhan surga itu keindahannya sama. Hurun maksuratu fil khiyam, itu dalam surat Ar-Rahman. Di surga nanti ada bidadari-bidadari yang saking mulusnya
itu kulit mereka tuh kayak kaca. Jadi yang ada dalam kulitnya tuh sampai kelihatan saking mulusnya. Dan mohon maaf, ini agak vulgar sedikit, ya Bu ya. Jadi di beberapa tafsiran disebutkan nanti di surga itu nggak ada yang namanya rasa kenyang. Makan mau berapa kali pun nggak bakal kenyang. Kan beda sama sekarang kita, betul nggak? Ini kayak saya lagi hamil nih, baru nambah 2 kali udah pengap rasanya kan. Ya Allah, kenyang banget ini, udah sendawa-sendawa. Nanti di surga berkali-kali kita nambah, nggak akan kenyang. Terkait makan. Yang kedua, mohon maaf, hubungan seksual. Kalau di dunia ada batas limitnya, tapi di surga tidak ada batas limitnya. Artinya dicabut, kenyang, lapar, yang ada nikmatin aja. Melihat buah ini dia makan, melihat kue ini dia makan, melihat susu ini dia makan, semua dicicipin, gak ada rasa kenyang. Saking indah dan nikmatnya isi surga. Tapi nanti ada keluhan begini di dalam surga. Orang-orang yang udah masuk surga tuh mereka masih ngeluh sama Allah. Kata Allah, "Madza turidun?" Kalian yang udah ada dalam surga kenapa masih ngeluh? Bukankah kalian sudah dapat keindahan jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada? Orang yang ada di surga udah kekal, ada sungai yang mengalir air-air di dalamnya, pengen rasa apa saja ada, kue apa saja ada, makanan seperti apa saja ada. Kalian pengen model suami yang kayak gimana ada dalam surga. Apalagi yang kalian keluhkan, madza turidun? Ternyata yang ada dalam surga menjawab, ridallah ya Rabb. Yang kami butuhin ternyata ridho darimu. Karena masuk surga belum tentu dapat ridho Allah, tapi orang yang dapat ridho Allah sudah pasti menikmati indah dan nyamannya surga. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hafal atau tidak? Bareng-bareng lagi, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridho-Mu, kami mohon syurga-Mu, kami mohon lindungi kami dari siksaan api neraka ya Allah. Itu kalau kata Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi saya pengen masuk surga tapi nggak pantas, pengen dosa. Pengen masuk neraka nggak kuat membayangin siksaannya ya Allah. Jadi saya pantasnya di mana? Maka sekarang yang kita kejar bukan nikmatnya surga tapi ridhonya Allah. Termasuk tadi alladzina hum fi shalatihim khasyun, orang yang khusyuk dalam sholat, dia bukan lagi mintanya pahala tapi ridho Allah. Saya mau tanya, khusyuk dalam sholat itu sulit apa enggak? Jadi perempuan, ciri perempuan yang nanti jadi ahli surga pertama adalah, ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang atau perempuan yang sholat 5 waktu. Jadi kriteria pertama adalah perempuan yang menjaga sholat 5 waktunya. Qila dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti idza shalatil mar'a khamsaha. Kalau ada perempuan salat 5 waktunya nggak pernah ketinggalan, di awal waktu dia kerjakan, khusyuk dalam salatnya, dia masuk surga dari pintu manapun yang dia mau, silahkan kata Nabi. Tapi nyatanya untuk mencapai kenikmatan dan kekhusyuan dalam salat itu sulit. Sulit atau enggak? Sulit ya. Kalau lagi sholat itu yang kita pikirin apa? Dunia ya. Apalagi yang baru putus cinta, dia nangisnya bukan karena Allah tuh. Nangisnya karena si doi gitu kan. Alhamdulillah.
muhim dalam hati, ingat dulu sholat berjamaah sama dia, katanya padahal belum halal tuh ya. Nah, hati-hati nih, mencapai sholat khusyuk itu sulit. Tapi para nabi, para sahabat, para tabiin itu walaupun yang benar-benar khusyuk cuma nabi, tapi paling tidak mereka semua hampir khusyuk. Beda sama kita, sulit. Ada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu saking khusyuknya sholatnya, pernah ketika sholat disengat sama lebah Arab. Pernah lihat nggak lebah Arab? Kalau lebah Tangerang sering ya, kecil-kecil ya. Lebah Arab itu namanya zanbur, gede, besar sengatannya, masya Allah. Tuh lagi sholat disengat sama zanbur lebah Arab, tapi Imam Bukhari nggak batal sholatnya. Dia nggak kerasa sakitnya, saking khusyuknya. Kita baru ditemplok nyamuk di pipi, katanya. Nyamuk apa sih nih katanya? Wah ini masya Allah ya. Kemudian lagi Nabi itu, ya Allah, khusyuknya bukan main. Jadi mencapai sholat khusyuk itu ada tipsnya. Apa tipsnya? Mudah-mudahan setelah pulang dari sini insya Allah bisa kita praktekkan. Kata Imam Abu Hatim Al-Asam, kalau pengen sholat kita lebih khusyuk, bayangkan depan kita tuh Ka'bah, Makkah Al-Mukarramah. Kita lagi sholat depan Ka'bah, ya Allah indah banget di Ka'bah. Bayangkan samping kanan kita adalah surga, seolah-olah kita tuh lagi tengok surga di sebelah kanan. Bayangkan sebelah kiri kita neraka dan siksaannya. Bayangkan kita sedang berdiri di atas jembatan Siratal Mustaqim, tipis ya Allah. Lengah dikit bisa jatuh nih ke bawah. Dan bayangkan Imam Abu Hatim Al-Asam kalau pengen sholat kita lebih khusyuk. Jadi bayangin. Kemudian kata para ulama yang lain lagi mengatakan kalau pengen sholat kita terlihat khusyuk atau lebih khusyuk lagi, ketika kita takbir Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kita kan belum nyampe ruku. Bayangkan kalau usia kita itu cuman sampai baca surat pendek belum nyampe ruku. Dikasih kesempatan ruku, bayangkan bahwa usia kita nggak nyampe i'tidal. Kita nyampe i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu milus samawati ila akhir ya. Bayangkan kita nggak sampai sujud, udah bisa sampai sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bayangkan kita nggak bisa bangun, duduk di antara dua sujud. Itu tips kalau pengen sholat kita lebih khusyuk. Jadi tips utamanya adalah ingat kematian. Halo. Di sini yang hadir sudah ada jaminan belum usianya panjang? Pernah dapat nggak selembaran kertas gitu? Kamu berapa bulan lagi gitu? Berapa tahun lagi? Nggak ada ya? Belum pernah ya? Masya Allah. Jadi mati itu nggak ada yang tahu, termasuk dalam sholat. Itu tahu nggak teman-teman yang di Jakarta Selatan ada Masjid Asy-Syafi'iyah? Itu viral waktu itu. Dia seorang guru ngaji ya, ustazah juga, lagi mimpin ratib, mimpin baca tahlil kalau nggak salah di masjid itu sebelum mulai pengajian. Tiba-tiba wafat. Jadi orang itu wafat sesuai dengan kebiasaan baiknya. Jangan sampai kita wafat lagi gibahin orang, sampai berbusa-busa mulut kita ngomongin orang nih. Iya benar, nggak percaya saya ngelihat sendiri. Benar. Tiba-tiba langsung jantungan, meninggal lagi gibahin. Atau meninggal lagi maksiat, berzina. Mohon maaf ya Allah, nauzubillah. Ada orang lagi zina, kemudian dia meninggal. Dilihatlah auratnya sama orang, lagi tidak berpakaian. Ini ahli zina, meninggal dalam keadaan demikian.
Jadi ya Allah, mudah-mudahan insya Allah kita meninggalnya sesuai dengan kebiasaan baik kita. Kita bisa dapat surga yang tadi ya. Jadi kalau kita bayangin surga Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Aden, Jannatul Naim, itu nggak ada apa-apanya. Jadi surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatrun fi qalbin bashar. Surga itu nggak pernah kita lihat sebelumnya, nggak pernah kita dengar sebelumnya, nggak pernah terbetik di hati sebelumnya. Kita pernah jalan-jalan ke Swiss, kemana lagi? Amerika, Eropa, ke negeri-negeri yang kita bilang wah ini surga nih, indah nih. Tidak, itu bukan surga, hanya setitik dari surga. Saking indahnya surga. Lalu siapa para penghuni surga? Kata Nabi SAW, ada 4 perempuan yang menjadi pimpinan di surga. Jadi kalau nanti yang datang di Masjid Rahmatan lil Alamin masuk surga semua, mudah-mudahan kita ketemu lagi di surga ya. Itu nanti kita ketemu dengan 4 perempuan yang jadi pimpinan. Yang pertama Khadijatul Kubra, istri Rasulullah SAW. Ini jadi pemimpin para wanita di surga. Yang kedua Fatimatuz Zahra bintu Rasulullah SAW. Fatimah, putri tercintanya Nabi. Yang ketiga Maryam bintu Imran, ibunda Nabi Isa. Putrinya Maryam, putrinya Imran, putrinya Hana binti Fakut. Jadi Imran ini keluarga solih ya, yang satu keluarga solih, suaminya namanya Imran, istrinya namanya Hana binti Fakut. Diabadikan keluarga mereka dalam Al-Quran, disebut nama surah Ali Imran. Itu luar biasa istimewa Allah kasih itu, sampai jadi nama surah Maryam bintu Imran. Yang keempat Asiyah imro'ah Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun. Ini 4 perempuan para penghulu, pemimpin surga. Nanti yang kalau kita masuk surga insya Allah ketemu sama Ibunda Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, ya Allah, Masya Allah. Ya insya Allah kumpul lagi di sana mudah-mudahan teman-teman. Dan perempuan ahli surga kata Nabi tadi 1, mereka yang sholat 5 waktu. Walaupun sholat sunnahnya enggak, tapi 5 waktunya dilakukan dengan baik, masuk surga dari pintu mana. Yang kedua adalah perempuan yang somat syaroha. Ketika masuk bulan suci Ramadan, dia berpuasa 30 hari full dengan sungguh-sungguh, totalitas, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ini perempuan ahli surga. Walaupun Senin Kamis Ayamul Bid, puasa sunnah lainnya enggak pernah dia lakukan, tapi Ramadan dia lakukan dengan sebaik mungkin, ahli surga. Yang ketiga wahafidhat farjaha, perempuan yang mampu menjaga kesuciannya. Ini karena di sini banyak anak-anak muda, saya pengen ngasih pesan teman-teman sekalian. Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Kehormatan itu nggak bisa dikembalikan lagi. Jadi jangan pernah menggadaikan kehormatan hanya atas nama cinta. Hati-hati. Dirimu yang akan datang tergantung dirimu hari ini. Engkau mampu menjaga kesucian kamu, farji kamu, mahkota kamu saat ini, kelak kamu akan menjadi wanita terhormat nanti di masa yang akan datang. Tapi kalau dia kalah atas nama cinta, bahkan menggadaikan akidahnya, dia memberikan kehormatannya, kita nggak tahu mau jadi apa kita nanti di masa yang akan datang. Maka jangan bangga jadi perempuan yang pintar, tapi